Kita bersyukur segala puji milik Allah dan alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu. Lah segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, lafzon, lafal, wa maknan, pemahaman, tetapi belum tentu kita bisa merasakannya hati kita. Maka tidak aneh banyak sekali orang mengucapkan alhamdulillah, tapi anak sekarang istilahnya baperan, gampang tersinggung, tidak respect sama orang lain, maunya dihormati, tidak mau menghormati. Kalau bahasa orang dulu ngambekan, ya. Karena apa? Karena merasa dia harus dihormati. Ada orang tidak menghormatin dia, langsung dia marah. Maka alhamdulillahnya di lisan, di pikiran, tapi bukan di hati. Subhanallah. Salam dan selawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sederhana. Kita diinformasikan berandai-andai kita suami istri dan anak semua di rumah mendapatkan berita nanti sejam lagi akan ada tamu ke rumah kita. Ini berandai-andai ilustrasi. Maka apa yang kita harus lakukan? Apakah kita ngeberesin lemari kamar? Pakaian kita kan enggak. Pasti yang pertama kali dilihat adalah oleh tamu itu yang pertama kali dilihat ruangan tamu. Betul nggak? Ruangan tamu diberesin, ini dibersihin. Karena tamu pertama kali yang dilihat itu ruangan tamu. Gak mungkin kita lemari pakaian di kamar kita beresin. Nggak ngaruh. Kira-kira apa lagi? Siapin makanan, minuman yang menurut kita yang terbaik. Oh, kalau dia mau kamar kecil dibersihin WC-nya. Yang dilihat, tahukah kita amalan-amalan apapun yang kita lakukan, Allah melihat pertama kali bukan amalannya. Yang pertama kali dilihat hati kita. Maka kalau kita belajar tentang fikih, apa aja Anda sebut? Apa aja, bebas. Mau sholat, puasa, zakat, mau haji. Nomor satu, niat. Yang harus kita review, kita lihat ulang adalah hati kita. Niatnya itu apa? Karena niat inilah yang menunjukkan kualitas kita di mata Allah. Kalau manusia enggak, sebaliknya. Manusia ngeliat performanya, tampilannya, tidak ngeliat hatinya. Maka itu dalam dunia politik kita banyak terjebak. Karena dia orang baik, orang baik. Karena tebar pesona duluan, ya kan? Akhirnya terpilih, ternyata hatinya busuk, membohongi rakyat. Ya, kita terlilit ribuan triliun. Penampilannya sederhana, tetapi membunuh ratusan juta manusia. Subhanallah. Allah tidak. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah tuh ngeliat hati kita. Maka akhlak apapun yang Anda sebutkan, perilaku apapun yang Anda sebutkan, contoh, values apapun, nilai apapun, menghormat, respect, dia tanggung jawab, responsibility, dia selalu menolong orang lain, ada empati, dia selalu bersinergi. Ini values semua, nilai-nilai semua. Yang harus kita lihat hati kita karena apa. Jangan sampai fondasi utama hidup kita tauhid hilang. Saya ilustrasikan ilustrasi semua ini. Nah, supaya biar masuk. Jangan sampai naudzubillah min zalik kita merasa sudah saleh, sudah merasa baik, kita menghadap Allah wafat, ternyata amal ibadah kita tidak diterima semua oleh Allah. Naudzubillah min zalik. Ini hadis surat Muslim golongan pertama. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi?
Tampilannya, performanya di mata manusia pasti penghuni surga. Oh ya, karena dia hebat. Apa? Ulama besar. Dia ngajar di mana-mana. Mungkin totalnya panjang gitu. Mendapatkan degree yang tinggi. Cum laude, apapun namanya. Saya sudah belajar ya Allah. Saya menuntut ilmu ya Allah. Dan saya ajarkan semua ilmu itu dengan pedenya. Maka ini akhlak mulia. Tapi apakah berdasarkan la ilaha tauhid? Apa kata-kata Allah? Betul, engkau telah melakukan hal itu. Engkau telah menuntut ilmu. Engkau telah mengajarkannya. Walakin kadzabta. Tapi engkau bohong. Kenapa? Engkau lakukan hal itu liqal annaka qari. Supaya Anda dibilang Anda adalah orang yang banyak membaca. Kadang kala orang ceramah bikin video belakangnya perpustakaan. Kalau bahasa gaulnya maksud lo kan gitu. Apakah Anda menunjukkan Anda orang yang membaca? Adakah hati Anda supaya Anda dibilang orang yang berilmu? Subhanallah. Betul engkau telah melakukan hal. Anda mengajarkan. Tapi kadzabta. Tapi engkau bohong. Kenapa engkau melakukan hal itu? Liqal annaka alim. Supaya kamu dibilang Anda seorang yang alim, yang berilmu. Allah. Golongan kedua ditanya, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ya Allah, jangankan hartaku, sedekah, ilmuku. Jiwa ragaku, aku jihad di jalan Allah. Mati syahid. Angkat senjata di medan perang. Betul ya hai hambaku. Engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta, tapi engkau bohong. Kenapa? Kau melakukan hal itu. Liqal annaka jari. Supaya kamu dibilang Anda adalah seorang pahlawan pemberani. As. Golongan yang ketiga nih. Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Ya Allah, aku bersedekah hartaku. Allah mengatakan benar engkau telah melakukan hal itu. Walakin kadzabta, tapi bohong kamu. Kenapa engkau melakukan hal itu? Liqal annaka jawad, supaya kamu dibilang engkau adalah seorang dermawan. Kadang-kala kita lihat di WA group, orang nge-share menunjukkan inilah saya, inilah saya. Saya tampil di sini, saya tampil di sini, saya tampil di sini. Dia nge-share dengan titelnya yang lengkap. Allahu Akbar. Adakah hati Anda, anada, inilah aku. Who am I? Anda nggak kenal saya siapa? Innalillahi. Di mata Allah Anda hina, di mata manusia Anda mulia. Jadi akhlak yang benar bagaimana? Harus berdasarkan tauhid. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Nilai. Ada yang sifatnya reaktif. Nol di mata Allah. Ada yang sifatnya proaktif. Because of Allah. Based on tauhid. Itu yang bernilai. Maksudnya gimana? Kita ilustrasikan lagi. Kita ilustrasikan. Anak kecil di SD, SMP, SMA. Kita kasih nilai di sekolah. Nilainya bagus. Dia respect kepada everyone. Pada guru respect, kepada murid respect, pada siapapun respect. Akhlak yang mulia banget. Dapatlah nilai. Kasih nilai, bagus. Taruh nilai 10, 9, bagus. Bagi raport, bagus semua. Orang tua ngeliat, akhlaknya bagus. Padahal di luar sekolah, ah, seandainya dia dijemput oleh drivernya, nih, sopirnya, marah-marah. Kamu kemarin lama banget sih itu. Ngomel. Gak ada nilai respectnya. Sampai rumah pun anak tadi, student tadi, lempar sepatu. Di mana makan dilempar. Tuh ambil tuh sepatu, beresin. Tidak ada nilai respect. Kenapa? Karena driver grade-nya di bawah saya. Pembantu macam-macam saya tinggal kasih tahu mama papa dipecat kelar. Pembantunya diam aja daripada saya dipecat gak ada kerjaan, saya kagak dapat makan. Maka nilai respect pada diri anak ini reaktif. Respect karena teman-temannya,
Dia kompensasif kepada temannya, mendapatkan sesuatu supaya temannya menghormati dia dan tidak dibully. Respect kepada grade yang di atas, yaitu guru, supaya mendapatkan nilai, maka nilainya indah, respect. Padahal nol, karena reaktif digerakkan oleh faktor eksternal. Maka ketika ngeliat siapa dia, nggak respect. Ngapain saya tidak dapat apa-apa dari Anda? Maka dibentak-bentak. Maka nilainya di mata manusia di sekolah bagus. Padahal di mata Allah nol. Tapi kan dia menghormati teman. Menghormati teman karena kompensasif. Karena mendapatkan sesuatu dari teman-teman itu. Karena dia mendapatkan penghormatan dari teman-teman itu. Maka ada seakan-akan baik, benar. Dan ini sudah saya kritik di sekolah-sekolah. Ada seorang guru ngomong begini. Anak-anak, kalau kalian mau dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kalian tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Ini kapitalis. Pendidikan materialistik. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Anda berbuat baik bukan karena Anda ingin dihormati orang. Tapi karena Allah la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah. Hanya Allah yang kita besarkan. Bukan diri Anda besarkan. Bukan orang yang Anda besarkan. Sekarang ini kebalik dunia ini. Yang bohong disanjung-sanjung, diprotek. Yang benar dihina-hina, dikriminalisasikan. Kebalik-balik dunia ini. Ini mendekati kiamat. Yang bodoh disanjung-sanjung, disembah-sembah. Yang pintar dicampakkan. Inilah pemimpin-pemimpin kita negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh siapa? Entah eksekutifnya, entah legislatifnya. Walaupun Anda punya ilmu setinggi langit, dia profesor doktor, tapi akhlaknya tidak ada, etikanya tidak ada. Anda jangan menghina etik. Ini etika yang nomor satu. Akhlak. Karena akhlak itu bukan berangkat dari saya hormati dia karena dua orang terhormat. Kita ke mall, ke tempat-tempat publik, ketemu dosen kita, apa kabar Pak? Sehat. Kata teman kita, apa kabar? Ada respect. Ada masuk WC, ada yang jagain, ada yang megang tisu. Silakan Pak. Ya, tidak ada respect. Kenapa? Ya, tukang jaga WC doang, siapa dia? Maka nilai Anda nilai reaktif. Anda digerakkan oleh manusia bukan karena Allah. Itu yang terjadi. Dulu waktu saya masih kecil, karena saya lahir di Jakarta, ada istilah sarimin. Sarimin itu monyet. Monyet keliling. Kalau bahasa kita sirkus keliling kampung. Dari gang ke gang. Monyet itu digerakkan oleh gendang. Tong, 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 tong. Sarimin pergi pasar. Tong, 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 tong. Jadi gitu. Dia digerakkan dengan gendang orang lain. Maka orang yang berperilaku baik, tapi karena digerakkan oleh faktor eksternal, dia sarimin. Itulah reaktif. Subhanallah. Yang proaktif inilah yang berdasarkan la ilaha illallah. Tidak ada yang aku agungkan, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang berhak dibesarkan selain Allah. Aku melakukan ini karena Allah yang menyuruh, bukan karena orang itu. Oh, dia orang kaya, dia punya duit. Apa kabar Pak? Orang miskin, bahaya banget. Ini berbahaya. Coba lihat diri kita. Kita sudah menebarkan kebaikan. Tunggu dulu kebaikan itu karena apa? Saya selalu mengatakan selama orang itu berdiri di atas tanah, selama itu pula tidak ketahuan dia bisa berenang atau tidak. Setuju atau tidak setuju, emang begitu hukum alam. Kalau saya berinteraksi dengan orang baik, saya tidak teruji saya baik atau tidak. Bapak-bapak sebagai suami, Anda merasa suami, saya sebagai suami, adalah yang terbaik. Dulu, kalau istri anak Anda berbuat baik, kemudian Anda berbuat baik, itu Anda nggak ketahuan Anda baik atau tidak. Mohon maaf, pakai bahasa yang tajam nih. Bajingan pun begitu. Bajingan penjahat pun kalau dibaikin, dia baik. Anda sebagai suami baik atau tidak ketika istri kita berbuat tidak baik kepada kita. Ketika istri kita berbuat yang menyakitkan diri kita. Ketika anak kita berbuat yang tetap kita berbuat baik. Itu suami yang baik namanya. Istri Anda ngomel, ngomel, gitu kan?
Caci maki, Anda tetap berbuat baik. Sejuta, Anda tenang, tetap berbuat baik. Itu suami yang baik. Begitu juga Anda sebagai ibu-ibu ini, mama yang belakang. Jangan GR dulu. Yes, yes, Anda juga sama. Ini saya ceramah tidak ada pesan sponsor. Saya bukan Mahkamah Konstitusi. Ada pesan sponsor, tidak ada. Saya tidak digerakkan oleh orang lain. Subhanallah. Mak-mak nih, Anda sebagai istri, saya udah jadi istri yang baik. Saya berbuat baik pada suami saya. Tunggu dulu, kalau suami Anda baik, terus Anda berbuat baik, mak, bajingan aja bisa begitu. Mohon maaf, ini lebih kejam lagi nih, pedes level 5 nih, pedes banget. Binatangnya begitu, binatang dielus-elus, gitu. Kasih makan, ding, nurut. Anjing itu, ikutin. Kucing, meow, meow. Ya, kasih makan, baik. Coba ente injek itu buntutnya. Wow, gitu, gitu. Aha, baru ketahuan. Ketika suami Anda nyakitin Anda, Anda tetap berbuat baik dan sabar. Itu istri yang baik. Ini nanti pulang jangan ribut tuh, dengerin tuh. Kamu juga jangan jangan ribut di mobil ini. Ini gak ada urusan dengan Anda, ini gak ada pesan kamu jangan WA Ustadz, nggak ada. Saya tidak bisa diintervensi. Nggak ada intervensi saya. Selalu saya katakan selama Anda berdiri di atas tanah, nggak ketahuan Anda bisa berenang atau tidak, betul nggak? Oh, saya kuat, Pak Ustadz, saya kuat. Sini besok saya ke Mentawai ini. Saya kuat, bener kuat ente. Iya. Ngomong doang, omon. Pas naik turun gunung, masuk sungai, masuk lumpur. Eh, eh. Baru ketahuan ente bener apa enggak. Betul nggak? Saya akan kejar para koruptor sampai Antartika. Pret yang ngambil balikin duitnya. Lah, saya pikir macan lebih kecil dari kucing. Saya lempeng nih. Gitu. Saya ngarepin saya tuh ngomong kayak gini tuh bukan di masjid, di mana? Di kepolisian, di kejaksaan, Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ngarepin, oh di sini mah orang soleh semua, orang baik-baik semua. Saya mau yang ceramah tuh para penguasa tuh denger gitu. Wahai para sarimin, gitu kan. Karena ada bergerak itu karena kompensasif duniawi. Kalau orang ini hebat saya hormati. Subhanallah. Dunia itu kebalik-balik. Penguasa itu harus dengar orang-orang yang punya ilmu, para alim ulama yang benar gitu. Cari ulama itu, wahai para penguasa, cari ulama yang ngeritik pemerintah itu ulama yang benar. Kalau depan ulama dia hanya basa-basi memuji-muji doang, itu ulama duniawi itu. Panas pas lihat, oh teh panas. Perilaku seseorang, tutur kata seseorang adalah aktualisasi yang ada di dalam dirinya. Tuh, nggak bisa ini hukum alam. Anda mau tahu presiden, lihat tutur katanya perilakunya sama nggak? Begitu cara melihatnya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita berbicara akhlakil karimah. Jangan-jangan saya berbuat baik kepada istri saya, atau pada pasangan hidup saya, suami saya, pada anak saya, bukan karena la ilaha, tahu dari mana Ustaz? Harus dibenturkan Anda benar atau tidak. Kalau nggak ada, nggak bisa teruji. Betul nggak? Anda istri baik berbuat baik pada suami-suami. Kenapa? Habis kalau saya nggak berbuat baik, diomelin. Bisa diusir saya. Berarti Anda iya suami saya na'budu, wa iya suami saya nasta'in. Subhanallah. Anda berbuat baik bukan karena manusia yang menggerakkan Anda berbuat baik. Itu namanya reaktif. Saya pernah, waktu awal-awal saya baru pulang ke Indonesia. Saya tahun 80-an keluar, balik tahun 2003. Dulu masuk tol, itu bayar pakai cash dulu. Nah, sekarang udah enggak, pakai cash. Padahal tahun 91 waktu saya di Vatikan, kemudian saya keliling, ada dialog lintas agama di Italia. Itu semua nggak ada cash. Tahun 91, jauh banget ya.
Terlambat banget kita bisa lebih cepat menyerap teknologi. Bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang gate yang jagain tol itu. Balikin. Makasih ya. Sama-sama Pak. Keras banget suaranya. Saya tanya, kenapa dia suaranya keras? Jawaban istri saya ya, karena Mas ngomong terima kasih. Ya jawab sama-sama. Pertanyaannya kenapa keras-keras? Bukan pertanyaan kenapa dibilang sama-sama. Bedakan antara dua pertanyaan yang berbeda. Anak saya nyolot. Bener lah Pak, karena Papa ngomong terima kasih, coba Papa diem aja. Kan dia nggak ngomong. Kalau pertanyaannya kenapa anak saya kan di belakang. Kenapa dia ngomong sama-sama? Jawabannya karena saya ngomong terima kasih, dijawab sama-sama. Pertanyaan bukan itu, kenapa dia suaranya keras? Gak kejawab, mikir. Jangan-jangan Anda juga mikir, ini apaan, kenapa? Bingung. Kalau lama, kelamaan, loadingnya lama, saya jawab, ini membuktikan Anda punya nilai R atau pro. Nanti yang laku amal ibadah kita di akhirat itu yang pro, yang ngeri kagak laku. Karena Anda digerakkan kepada Anda berbuat baik karena digerakkan oleh manusia. Ini bapak-bapak ibu please jangan tidur, jangan ngantuk. Anda yang begini aja masih bingung maksudnya ngeri apa pro. Yang melotot aja belum tentu paham apalagi yang Bismika Allahumma ahya itu udah pasti kagak paham lah. Subhanallah. Saya bilang karena yang bilang assalamualaikum sedikit. Terus ketika transaksi yang ngomong terima kasih sedikit. Maka dia jawabnya keras. Sama-sama Bang. Gitu. Seumur hidup saya waktu itu saya dari Jawa masuk ke Jakarta. Tol Cikampek. Saya bayar. Pak. Kenapa? Pak salaman. Bayangin Anda pernah nggak gitu? Kok salaman? Pak selama saya kerja di sini gak ada yang kayak Bapak gitu. Lu kalau semua mobil ngomong begitu kan capek dia. Sama-sama Pak. Sama-sama. Sama-sama. Habis dia tenaganya berapa ratus mobil yang lewat. Kenapa Anda tidak menyapa dia? Karena Anda merasa punya duit, dia grade-nya di bawah. Siapa sih dia? Maka Anda nggak perlu menyapa. Siapa kamu? Coba Anda ke naik pesawat. Ada di gate itu ada WC. Di WC itu ada yang jagain, betul nggak? Halo? Yang jagain. Anda siapa? Tinggal di mana Mas? Udah lama kerja di sini. Kagak. Nyapa juga kagak. Apalagi ngasih duit. Sampili kariang. Hmm, pelit medit. Apa untungnya saya ngasih dia? Tapi kalau saya ngasih ke tukang sapu yang di komplek, penting. Kenapa? Rumah aneh dibersihin. Kompensasi Anda ngasihnya. Dan Anda merasa soleh. Pada lima tahun Allah nol. Karena Anda memberikan kepada tukang sapu itu. Next, ente kalau dinyapu di depan rumah saya, bersih. Iya Pak, makasih Pak. Ya kan gitu. Dari mana yang dibilang? Maka itu soleh. Tidak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Ada bahasa-bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditranslate. Amal soleh nggak bisa Anda mengatakan berbuat baik. Karena berbuat baik itu relatifnya tinggi. Zaman sekarang LGBT, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dianggap baik. Walaupun kita masih menolak LGBT, tapi dalam tayangan-tayangan televisi, entah itu sinetronnya, entah itu yang lawak-lawak, itu Anda pada ketawa. Laki-laki kalau ngomong, apa kabar? Itu pada ketawa semua. Itu dilaknat oleh Allah. Kenapa Anda ikut ketawa? Subhanallah, lucu dari mana sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Menurut mereka baik-baik saja, menurut kita itu terlaknat. Laki berperilaku perempuan. Oh, laki kawin sama laki. Kan sama-sama ikhlas. Sama-sama ridho. Pakai bahasa agama lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Maka saleh secara bahasa adalah sesuai. Amal saleh adalah perbuatan yang sesuai. Misalnya saya bawa kunci. Misalnya kuncinya banyak. Ini kunci cuma satu, kunci mobil doang. Berandai-andai. Kayak saya buka kan ini. ما يصلح ما يصلح هذا. هذا الصالح.
Kagak kebuka. Gak cocok ini mah. Bukan ini. Nah, ada yang cocok nih. Gitu. Bahasa Arab. Hadi ta'iyah, hadi qalansuah. Ini peci. Misalnya gede banget. Masul hada. Tidak soleh. Kalau bahasa ini. Pas sempit banget. Masul hada. Gak soleh. Hada soleh. Hmm, Semua pada pada beresin peci semua jadi di sini gitu kan. Berarti perbuatan yang sesuai dengan siapa? Dengan Allah. Anda performanya, tampilannya Anda ngasih sedekah kepada tukang sapu. Tapi soleh atau tidak hanya Allah yang tahu. Tergantung hati Anda. Subhanallah. Anda respect pada saya. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Orang kaya, dia punya duit. Kali aja kecepretan gitu kan. Wih, penguasa. Mudah-mudahan saya dapat jadi menteri kayak jadi apa kayak. Respect. Ketika akhirnya siapa dia, Anda tidak respect. Maka Anda sarimin. Digerakkan faktor eksternal. Orang yang bertauhid la ilaha illallah. Dia melakukan satu iya karena engkau iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Ini penyakit ini yang reaktif itu bukan hanya dari jemaah, para ustadz pun banyak yang reaktif. Anda lihat di WA grup, kalau orang itu dikit-dikit saya tampil di sini, saya tampil di sini, saya dia digerakkan oleh meminta pujian dari manusia. Subhanallah. Anda menggerakkan diri Anda, woi, tampil di sini, tampil di sini. Kalau karena Allah ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. We have to respect everyone. Tapi karena apa? Bukan I have to respect everyone. I respect myself. I respect apa siapapun depan saya hormati. Subhanallah. Lihat, Anda respect yourself karena apa? Anda menghormati diri Anda karena apa? Anda menghormati diri Anda berdandan supaya Anda dipuji manusiakah? Ataupun memang ini tubuh milik Allah, saya harus menjaga ini tubuh milik Allah karena Allah. Sama-sama performanya menghormati diri sendiri. Kemudian saya hormati siapapun, betul Anda menghormati siapapun. Tapi karena apa? Karena Anda mau minta penghormatan dari orang itu atau karena dari Allah. We have to respect everything. Betul, ada jaga kebersihan, jaga lingkungan. Karena apa? Ini dulu harus didiagnosa. Maka tauhid ini sebagai pondasi. Ya Allah, Engkau menyuruh aku, memerintahkan aku untuk menjaga tubuhku. Contohnya, kulu washrabu, wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Kalau makan oke lah, karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Minum oke lah, karena sesuai dengan hawa. Ketika jangan berlebih, nah ini berat. Kalau Anda berlebihan berarti Anda tidak soleh, tidak sesuai dengan Allah. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Bukan tebarkan salam yang Anda kenal. Min asyrati sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kehancuran langit dan bumi serta sinya itu kiamat. Ketika orang itu menyapa kepada orang yang dia kenal doang. Ada masuk tol, saya dia nggak kenal, siapa dia? Udah nggak nyapa. Kebetulan Anda masuk tol, yang jagain tuh ponakan kita. Apa kabar kamu? Sehat? Bapak kamu gimana? Negor, ponakan saya. Gitu. Maka saya respect karena di ponakan saya. Saya seorang hakim, gitu kan. Taruhlah saya hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya urus ponakan saya, iya saya beresin. Gampang coy. Ponakan juga santai, tenang aja. Mahkamah Konstitusi paman aneh. Subhanallah. Maka nggak ada yang ditakutin, tenang aja. Bapak saya masih jadi presiden, berandai-andai. Subhanallah. Innalillahi. Orang mah dipilih oleh rakyat. Ketika dipepet, kami dipilih oleh rakyat. Tapi di depan rakyat, hidup Jokowi. Itu Anda dihidupkan oleh Jokowi, apa dihidupkan oleh rakyat, kan gitu. Ini bukan kepleset. Allah membuka siapa hati seorang itu.
Ini muatannya bersayap banget saya. Memang nggak apa-apa saya lempengin. Mengatakan yang hak itu harus dengan keberanian. Orang yang maksiat aja belak-belakan. Ya, Hercules aja berani, masa kita kagak berani? Ya. Ente pikir Hercules doang yang berani, kita juga berani gitu. Nah, Subhanallah. LGBT aja berani di jalanan digandeng-gandengan, peluk-pelukan cowok sama cowok. Rasanya mau nampol saya. Subhanallah. Ada sekarang di fenomena sekarang di Jakarta, begitu apalagi di Bandung. Ampun, di Bandung lebih parah lagi. Masya Allah. Jadi yang maksiat aja belak-belakan nggak ada yang ditakutin. Masa yang benar malah takut gimana ceritanya? Karena Anda digerakkan oleh manusia. Ketakutan itu karena masa. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, takutlah pada aku kalau kan beriman kepada aku. Itu orang beriman beneran. Di depan mata Anda udah mau diambil nyawanya, wah diancam mau dibunuh. Anda tenang. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya diancam mau dibunuh beberapa kali udah nggak gitu. Oh, saya tenang kenapa? Kalaupun saya mati, Allah menentukan saya karena Allah bukan karena dia. Begitu cara berpikirnya. Maka orang berbuat itu karena Allah, dia tough, tidak bisa dihina, dicaci maki, tough dia. Siapapun pan saya hormati. Kenapa? Yang menggerakkan saya siapa? Iya, karena abudu Allah. Ini nggak ada duitnya, Anda nggak gerak, ada duitnya Anda gerak. Iya, uang na'budu. Kan gitu. Wah, iya, uang nasta'in. Ini realita kehidupan. Anda ke kepolisian ada masalah, nggak ada duitnya, nggak jalan. Ini mudah-mudahan didengar dari Polsek sampai Kapolres, Polres, Polda sampai harus denger itu. Subhanallah. Ini pengalaman saya di kepolisian. Ampun, sampai sekarang belum kelar bertahun-tahun. Subhanallah. Kepolisiannya takut sama yang preman. Jangankan polisi, presidennya takut sama preman. Gimana ceritanya? Subhanallah. Ini realita, realita. Maka Anda digerakkan oleh manusia kah? Apa karena Allah? Kenapa Anda nggak berani nangkepin para koruptor? Ketakutan kanan kiri depan belakang semuanya nakut-nakutin Anda. Itulah Sarimin ketika memegang kepemimpinan di Indonesia digerakkan oleh faktor eksternal. Nah, kita berbuat baik merasa sudah baik padahal karena melakukan kompensasi kepada manusia. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku besarkan. Illallah kecuali Allah. Aku menggerakkan, Allah yang menggerakkan. Aku yang melakukan ini karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jadi kalau saya ketemu siapapun, Assalamualaikum. Saya nggak siapa yang nyuruh. Allah. Mau itu orang miskin, mau itu tukang beca sekalipun. Tukang beca udah nggak ada ya. Di Cinere masih banyak ya. Mau itu tukang parkir, mau itu yang jaga WC. We have to respect everyone. Because Allah yang nyuruh saya, itu baru. Subhanallah. Anda masuk komplek di sini nih. Ujung sono kan ada satpam tuh. Betul nggak? Siapa yang masuk, kacanya masih ketutup. Kaca film lagi. Mending kalau cuma 30%, 100% kali gelap banget. Nggak kelihatan. Satpam sama gini-gini. Satpam. Siapa? Nggak sopan Anda. Turunin tuh kaca. Assalamualaikum Pak. Permisi. Waalaikumsalam. Tas deh. Kenapa? Jarang yang ngucapin gitu. Tes aja tes. Aja tes. Dari sini keluar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada makan belum? Belum. Bukan nanya doang gak ngasih makanan. Udah sarapan belum ini? Subhanallah. Coba tes. Berapa orang yang memperhatikan kepada mereka? Nggak ada yang perhatiin. Yang orang-orang tinggal di komplek itu begitu sama. Anda datang. Sama ada pondok pesantren. Ujung-ujungnya itu satpam dijagain. Wih. Di pondok pesantren yang datang kan parents. Anaknya dididik di situ. Betul nggak? Nyapa satpam juga kagak. Mengharapkan anaknya punya akhlak mulia. Akhlak mulia dari mana bapak ibunya kayak gitu? Subhanallah. Saya mau mendidik anak ini berani. Pondok pesantren. Sampai nanti anak ini berjalan sendirian di hutan, kasih center satu. Siap, ini sebagai guru-guru. Guru aja sendiri Pak Ustadz. Ya guru aja. Ya, gimana muridnya? Subhanallah. Karena Anda digerakkan oleh makhluk.
takut gelap, takut ini. Karena Anda bersama Allah, Allah ada di sini. Inilah orang yang berdasarkan tauhid la ilaha illallah. Ada teman saya, Ustaz Arifin, antum ke hutan, masuk sungai berjam-jam pakai speedboat. Antum nggak mikir, lebih enak dakwah di Jakarta aja, dapat duit lagi. Di sono nyaruh nyawa, naik pesawat itu berapa juta, belum lagi lewat laut, belum lagi masuk sungai, jutaan. Belum lagi nanti kecemplung dia dimakan buaya gimana nih? Subhanallah, dia mikir kayak gitu. Maka digerakkan oleh makhluk. Katanya iya karena budu, ternyata tidak tuh. Ada pernah kalau saya bilang, kalau memang saya matinya ditentukan oleh Allah di sungai, walaupun saya tinggal di Jakarta, nanti ujung-ujungnya saya matinya juga tetap di sungai. Paham nggak? Subhanallah. Dan emang itu yang saya minta. Man sara syahadatan bisidq balagha manazil syuhada wa mata ala firasyihi. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa minta kepada Allah mati syahid, maka dia akan dimatikan syahid dan diangkat derajatnya seperti orang-orang yang mati syahid walaupun matinya di atas kasur. Itu. Kenapa? Karena saya Allah di semua karena engkau begitu. Jadi kita digerakkan kita review dulu. Kita lihat ulang apakah saya bergerak ini karena manusia atau karena Allah. Allah dites, dites. Saya berbuat baik kepada A, saya berbuat baik kepada B, saya berbuat baik kepada C, saya berbuat baik kepada D, A, B, C, D, orang baik semua. Akhirnya mereka karena orang baik merespon yang baik. Saya datang ke A, terus orang si A ini orang Minang, kita kasih roti unyil yang kecil-kecil tuh dari Bogor. Saya baru dari Bogor nih. Tadi malam masih di gunung. Tadi malam masih di puncak gunung tadi malam tuh. Tektokan Pak Ibnu. Dari mana itu? Ya nanti pagi insya Allah sampai di sini sebelum subuh. Si A kita kasih roti unyil. Besoknya si A karena orang baik dibawa rendang. Masya Allah keren banget kasih modal roti dapat untung nggak? Mikirin matre sih gitu kan. Si B orang Jawa kita kasih roti. Alhamdulillah terima kasih. Besoknya dia ngasih gudeg. Modal roti unyil kecil-kecil dapat gudeg kemarin. A, B, C, D ini baik semua. Besok-besok Anda bawa roti yang lebih gede. Roti apa? Roti buaya kegedean. Ya udah roti buaya. Roti buaya. Bicara tentang diri sendiri dan buaya. Kalau buaya itu memang betul-betul dia tulus setia dengan pasangannya selama masih di air. Kalau di luar emang kagak setia. Masuklah kepada si A, B, C, D. Besoknya orang Minang tadi ngasih lagi apa? Kepala ikan kakap. Gede banget. Oh, Anda berbuat baik kepada A, B, C, D, A, B, C, D. Gak ketahuan Anda baik. Karena habit mereka adalah kebiasaannya baik, maka rekomendasi tanpa Anda sadari bukan karena Allah tapi karena ketemu X, Y, Z yang kagak baik ini. Kita kasih roti unyil. Ya roti kayak gini doang murah, nggak level banget. Sakitnya di mana? Di sini. Besok-besok kita kasih roti boy kegedean. Roti boy nggak? Roti O nggak? Kagak. Yang tadi juga nggak jadi deh. Besok kita ngasih lagi enggak. Karena dia tidak baik. Berarti Anda digerakkan oleh manusia. Laisal wasil bil mukafi, walakin al wasil idza qad rahimahu wasalaha. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang bersilaturahmi itu bukan kepada orang yang merespon baik. Saya ke Pak Ibnu, dia orang baik. Saya ke si Ahmad, baik-baik. Kata Nabi, silaturahmi itu kepada orang yang mutusin silaturahmi kepada Anda. Dan Anda datang, itu baru orang yang bersilaturahmi yang sungguhnya. Nanti dibanggakan di hadapan Allah. Ala ru'usil khalaik. Di atas kepala-kepala para makhluk Allah. Hai manusia, lihat ini hambaku. Dia menjalankan perintah aku, membesarkan aku, walaupun harga dirinya terinjak-injak. Maka diangkat oleh Allah. Subhanallah. Bukankah makhluk pertama kali yang diusir dari rahmat Allah karena menunjukkan who am I? Kalau sudah ini juga. Hei iblis, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Kenapa enggak sujud? Ini Allah berbicara kepada iblis yang maha tahu, maha kuasa. Dan pertanyaan Allah bukan berarti tidak tahu, tapi maha tahu.
Apa kata-kata iblis? Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya nggak mau sujud. Siapa lu? Maka dia digerakkan oleh tanah ogah. Padahal yang menginstruksikan siapa? Allah. Tangan saya lihat, lihat tangan saya. Allah menyuruh kepada iblis sujud. Lihat tangan saya, Allah menyuruh kepada iblis sujud. Iblis zoom in, sujud, ogah dari tanah, dari api. Enggak lah. Anda zoom in. Oh, harga diri saya di mana? Pride. Harus Anda zoom out. Yang nyuruh Allah. Jangan lihat apa yang disuruh. Tapi sumber perintahnya, zoom out. Anda suruh silaturahim kepada orang. Benar orangnya baik. Santai aja. Orangnya baik. Kata, kata Nabi, silaturahmi pada yang menyakitin. Ogah ya. Berarti Anda paradigmanya zoom in. Persis iblis. Paradigmanya, jangan salah paham. Kayak iblis. Paradigma, kerangka berpikirnya. Subhanallah. Saya berjuang di pedalaman. Supaya dapat duit gitu. Contreng lah saya, dapat suara gitu. Pilihlah saya. Kagak juga kali. Taruhin nyawa iya. Keluar duit, iya keluar duit. Nggak bisa Anda cuma 5 juta doang, nggak bisa. Loh, kalau 5 juta jalan-jalan, shopping, rojim, ya kan? Oh, tuh bilang, Anda jalan ke mall 5 juta, wih, bisa angkat kawan makan, bayar, aneh yang bayar. Ini udah sampai sono, belum lagi kalau nggak kuat muntah lagi di laut, belum lagi di sungai, berjam-jam sampai sono diancam mau dibunuh. Kalau bukan karena Allah, siapa yang gerakin kita? Allah. Maka ketahuan tuh kalau ada benturan. Nah kita silaturahmi kepada orang yang baik. Kalau bahasa Betawi nggak aci. Ah. Nggak aci. Ketahuan Anda baik ketika Anda berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Itulah Anda orang baik. Kenapa? Harga diri ente di mana? Masa kayak XYZ? Ente udah bawa roti kucil, gak dihormatin. Allah yang menggerakkan saya, bukan karena dia menghina saya, kemudian saya. Shh. Ria, bukan berbuat baik karena manusia saja. Ria, berhenti berbuat baik karena manusia pun ria. Anda jadi pengurus masjid supaya dapat pujian dari orang. Iya, kita tahu tuh, nggak usah dibahas. Anda berhenti jadi pengurus masjid karena banyak kritikan-kritikan ke masjid. Udah dah, nggak usah, udah capek. Boro-boro dihormati, udah nggak ngerti apa kita udah capek. Berarti Anda digerakkan oleh manusia. Reaktif. Sarimin, tuh dia tuh. Suhal. Maka apa yang Anda lakukan kita review sebelum kita mati. Nanti jangan sampai nanti di akhirat, ternyata nilai-nilai yang indah menurut saya dalam masuk surga ternyata tidak masuk surga. Yang tadi 3 orang golongan tadi, ya, yang alim ulama, yang mati syahid, yang dermawan, fasiqa ila jahannam. Semua digiring ke api neraka, dilempar ke neraka. Kenapa? Walaupun seluruh manusia di muka bumi tahu si fulan pasti masuk surga. Ulama besar, ilmunya di mana-mana, ajarnya luar biasa cerdasnya, detailnya panjang banget, pasti masuk surga. Tapi di mata Allah ternyata masuk neraka. Si fulan pasti masuk surga karena seorang pahlawan yang berani dimati syahid, ternyata masuk neraka. Si fulan pasti masuk surga, seorang dermawan, dibangun pondok pesantren, dibangun pondok tahfidz, dibangun malajil aitam, tempat-tempat panti asuhan. Ternyata bukan karena Allah, semua dimasukkan ke neraka. Maka yang pertama kali yang dilihat apa? Hati kita. Dari awal saya ceramah tadi, kalau Anda mau ada tamu, yang Anda perhatikan adalah ruangan tamu. Karena tamu pertama kali ngelihatnya apa? Ruangan tamu. Kita mau melakukan sesuatu yang kita lihat hati kita. Saya datang ke sini masjid ini karena apa? Karena cari popularitas. Sekarang kan itu, ustadz-ustadz jadi YouTuber, kan? Kalau nggak sekarang sedikit. Ataupun di Zoom, partisipannya berapa? Mau 1 orang pun nggak ngaruh. Tetap Anda dakwah. Ada yang dengar oke, nggak ada dengar nggak apa-apa. Nggak ada dengar udah ceramah di depan cermin, ceramah, kelar. Subhanallah. Kita bukan karena followernya banyak. Sekarang banyak-banyak follower. Jadi para ustadz udah kayak ikut selebritis semua nih. Gitu kan. Main rating, main ini. Udah lain, kita terdistrak. Tujuan kita kepada Allah jadi kepada manusia. Ada manfaatnya hari ini, Bapak Ibu? So, coba kita lihat. Jadi nanti Anda pulang, Bapak-Bapak, tiba-tiba istri bikin gedek. Ini bener kan Ustadz. Aduh.
Aduh, kan gitu. Oh, saya harus berbuat baik. Istri Anda bingung. Kok kamu beda banget? Biasa kamu ngamuk. Saya tidak mau jadi sarimin. Kan gitu. Gitu dong. Jadi saya tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Walaupun disakiti, dikhianati. Tetap berbuat baik. Ya Allah, because of you, Allah. Karena engkau, ya Allah. Begitu. Itulah yang disebut akhlak mulia berdasarkan tauhid la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ibu ini ada tanya jawab nggak nih? Satu lah, minimal satu lah. Ada yang nanya nggak? Pada bengong semua nih. Ini hari ini ceramah pedesnya luar biasa. Ini Ustadz kurang ajar banget. Kenapa? Nganggap kita sarimin. Parah banget. Saya nggak nganggap ada sarimin. Kita digerakkan karena Allah. Nanti lihat, Anda pulang, keluar dari sini kan ada satpam tuh. Turunin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah sarapan belum? Belum. Terus Anda nggak ngasih makan. Terus satpam nanya doang. Pisang kek, bubur kek. Kagak. Alhamdulillah Anda nyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak. Baik, sehat, sehat. Udah lumayan dah, lumayan. Apalagi Anda ngasih makanan masuk. Kalau semua kayak gitu kan satpam seneng banget di sini. Bisa. Nggak usah nyari sarapan yuk, penuh gitu. Yang satu bawa bubur, yang satu bawa pisang goreng, yang satu bawa tahu goreng. Masya Allah. Allah, buat Anda kecil, tapi buat satpam besar. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh, kagak ada. Udah ditanyain berkali-kali, kagak ada gitu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Zoom, kita melanjutkan dengan acara manasik haji yang di Kanada, yang di Amerika. Eh, Saya lanjut ya, nanti saya lanjutkan di mobil. Insya Allah mudah-mudahan cukup baterainya, maksud saya cukup baterainya 65%. Jangan keluar dulu, kita lanjutkan kajian ya, selanjutnya.